Mungkin kita telah dipermainkan oleh para politisi. Bukan hanya di Indonesia, fenomena ini juga dialami di banyak negara. Mereka tahu tentang semua kepribadian manusia. Ada yang lebih condong ke sayap kanan, ada yang lebih ke sayap kiri, ada juga yang condong netral atau sayap tengah. Bayangkan ada dua produk sepatu olahraga, ada sepatu yang penuh dengan warna dan lukisan, ada juga sepatu dengan warna elegan dan tampak polos. Yang mana yang Anda pilih? Atau Anda tidak suka dengan keduanya, dan lebih suka dengan sepatu yang menggunakan kombinasi keduanya? Di negara demokrasi, pelaku politik sepertinya melihat kita sebagai konsumen yang mempunyai preferensi. Ada banyak aspek utama dalam politik, yaitu ekonomi. Aspek ini meliputi pekerjaan, inflasi, dan biaya hidup. Kedua, tata kelola di korupsi, di mana masyarakat sangat peduli dengan kepemimpinan yang bersih dan efektif karena korupsi berdampak langsung pada layanan publik. Ketiga adalah keamanan stabilitas, yaitu keamanan dari kejahatan, terorisme, atau kerusuhan politik. Menurut Anda, aspek mana yang bisa memenangkan seorang politisi dalam pemilihan umum? Jawabannya, tidak ketiganya. Mereka sadar bahwa kebanyakan manusia lebih condong untuk memilih politisi berdasarkan aspek sosial. Para pemilih cenderung memilih politisi berdasarkan identitas mereka. Pemilih yang konservatif cenderung ingin mempertahankan tradisi, nilai lama, stabilitas, dan peran agama atau keluarga yang kuat. Sedangkan pemilih liberal memilih politisi yang terbuka pada perubahan, kebebasan individu, kesetaraan, dan pembaruan sistem. Pemilih moderat cenderung mengambil posisi tengah, menyeimbangkan antara tradisi dan perubahan. Coba lihat perbedaan antara tiga tokoh dalam cuplikan video-video ini. Vice President Biden, Vice President. That was a joke. Service of my people. Now cast your vote. If yes, then stand up for me as I have stood up. Dengan kelenturan, dengan pragmatisme, dan sesuatu yang ada dalam real politics, saya yakin, saya mendoakan. Politisi yang liberal cenderung berani, mempunyai gaya yang asik, seperti anak tongkrongan. Mereka sering tersenyum, tertawa dan bergaya santai, memberikan sugesti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Politisi yang konservatif memiliki gaya yang kaku, sering berteriak, jarang senyum, apalagi tertawa. Mereka memberikan sugesti bahwa negara sedang tidak baik-baik saja, membawa kita merenung akan masa depan dan bersiap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sedangkan politisi sentris menggabungkan antara keduanya. Coba lihat cuplikan video satu ini. Siapa yang berani ngomong sama Prabowo kayak gitu? Orang gue dapat informasi langsung dari orang terdekatnya, disuruh senyum aja nggak mau. Pak, fotonya senyum nggak mau. Senyum aja nggak mau. Untuk pemerhati politik yang pemula, mungkin Prabowo terdengar aneh. Namun, jika Anda pemerhati politisi, Prabowo justru terdengar pintar. Mungkin Anda bertanya, Prabowo sering berjoget kok, dia juga sering bercanda. Prabowo memang menggunakan gaya politik yang berbeda ketika masuk pemilu 2024 di mana sepertinya dia sadar bahwa pemilih Indonesia cenderung menyukai politisi yang moderat atau sayap tengah. Ini juga dilakukan oleh Jokowi di tahun 2019. Lihatlah cuplikan iklan dia di TV nasional. Apakah ini terjadi hanya di Indonesia? Tentu saja tidak. Ini juga terjadi di luar negeri seperti di Amerika, Prancis, United Kingdom dan banyak negara lainnya. Para politisi sayap kanan selalu berbicara soal militerisme, sementara politisi sayap kiri selalu berbicara soal toleransi. Mungkin Anda bertanya, kenapa tidak berbicara tentang keduanya? Jika Anda berbicara tentang keduanya, maka Anda adalah seorang politisi sayap tengah. Asal-usul istilah kiri dan kanan, istilah ini pertama kali muncul pada Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, sekitar 1789. Saat itu, dalam Majelis Nasional Prancis, para anggota duduk berdasarkan pandangan politiknya. Mereka yang duduk di sebelah kiri ketua majelis, umumnya mendukung perubahan besar, menentang kekuasaan raja, dan memperjuangkan kesetaraan sosial. Mereka adalah kaum revolusioner dan pendukung rakyat. Mereka yang duduk di sebelah kanan ketua majelis mendukung tradisi, monarki, dan ketertiban sosial lama. Dari sinilah istilah sayap kiri dan sayap kanan lahir.
Awalnya murni soal posisi duduk fisik, tapi kemudian menjadi istilah ideologis di seluruh dunia. Setelah politik makin kompleks, muncul banyak kelompok yang tidak sepenuhnya konservatif tapi juga tidak sepenuhnya progresif. Mereka disebut tengah atau sentris, karena mencoba mengambil jalan kompromi, dengan mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial, tapi juga mendukung reformasi tertentu. Sayap tengah tidak diciptakan oleh satu tokoh tertentu. Ia muncul sebagai reaksi alami terhadap polarisasi ekstrim kiri dan kanan. Lalu, mana yang harus Anda pilih? Politisi sayap mana yang terbaik? Apapun yang saya jawab, tidak akan Anda dengarkan, karena Anda mempunyai kepribadian masing-masing. Anak muda cenderung ke kiri, orang dewasa terbagi menjadi kiri dan kanan, orang tua cenderung ke kanan, sementara politisi sayap tengah mengambil sisa-sisa pemilih yang bukan keduanya. Mungkin Anda mengira, polarisasi di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 2016. Ketika Ahok, Anies dan AHY bertarung di pemilihan gubernur DKI. Padahal, di Indonesia polarisasi terjadi dari awal masa pemerintahan Soekarno di mana ada 3 partai besar yaitu PNI sebagai partai sayap tengah kiri, PKI sayap kiri radikal, dan Masyumi partai sayap kanan. Namun karena demokrasi terpimpin Soekarno dan juga Orde Baru Soeharto, Indonesia seakan menjadi sayap tunggal yang hanya didominasi oleh mereka yang menguasai Indonesia secara penuh. Sestabil apapun ekonomi di zaman Soeharto, dia akan selalu dikenang sebagai sosok yang mengerikan bagi simpatisan sayap kiri. Sebanyak apapun infrastruktur yang dibangun Jokowi, dia akan selalu dikenang sebagai sosok yang mengerikan bagi simpatisan sayap kanan. Sementara SBY selamat dari istilah sosok yang mengerikan, dikarenakan dia adalah politisi sayap tengah yang merangkul kedua sayap di Indonesia. Walaupun itu berdampak buruk bagi elektabilitas partainya ketika Indonesia menjadi negara yang penuh dengan polarisasi yang didominasi oleh simpatisan kiri dan kanan. Saya membagikan video ini bukan untuk menjelekan seorang politisi atau suatu partai tertentu. Saya hanya ingin masyarakat Indonesia menjadi mengerti tentang politik. Banyak pemilih Indonesia seperti konsumen yang memilih suatu produk berdasarkan warna, bukan kualitas dari produk tersebut. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Kenapa banyak sekolah dan pelayanan kesehatan yang tidak terurus? Kenapa banyak orang kaya dan orang miskin? Dan kenapa saya lebih memilih kapitalisme daripada sosialisme?